Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube Junaidi Fayat. Kali ini kita akan membahas materi bab ke-8 dari muatan pelajaran PLBJ. Di mana bab ke-8 dari muatan PLBJ ini khusus untuk kelas 5 SD dengan materi yang akan kita bahas adalah bermain tok kadal lobang. Nah, permainan tok kadal lobang adalah permainan dari salah satu permainan dari budaya Betawi. Kenapa permainan budaya Betawi? Karena dalam permainan budaya Betawi itu sebenarnya permainannya sangat banyak sekali. Salah satu diantaranya adalah bermain tok kadal lobang. Oleh karena itu, yuk simak videonya baik-baik agar kamu dapat memahami materi ini dengan sempurna. Permainan tok kadal lobang, bermain tok kadal lobang dalam bab ke-8 muatan pelajaran PLBJ ini, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, peserta didik mengenal tok kadal lobang sebagai salah satu permainan asli Betawi. Jadi dari permainan Betawi yang sangat banyak, tok kadal lobang adalah salah satu permainan asli dari budaya Betawi. Yang kedua, peserta didik mampu melakukan permainan tok kadal lobang dengan benar. Jadi dalam hal ini setelah melakukan pembahasan materi ini, kamu dapat mempraktekkan, kamu dapat melakukan permainan tok kadal lobang dengan baik dan benar sesuai dengan materi yang kamu pahami setelah melihat video ini. Yuk sama-sama kita bahas. Nah, di sini di slide yang kamu sedang saksikan adalah gambar dari seorang anak, bukan seorang nih. Ada beberapa orang anak yang sedang mempraktekkan bermain tok kadal lobang. Nah, di sini ada 3 anak yang satu sedang bermain, sedang memukul tongkatnya. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada tongkatnya yang dia sedang pegang. Kemudian 2 di antara yang lain sedang menyaksikan anak yang sedang memukul tongkatnya. Dan ini adalah bermain atau permainan tok kadal lobang. Adapun materinya kita pelajari baik-baik ya setelah slide ini. Pada materi ini kita membahas yang bagian A atau poin yang pertama adalah mengenal permainan tok kadal lobang. Nah, permainan tok kadal lobang di slide ini seperti yang tertera di pojok kanan atas membutuhkan suatu alat jadi ada alatnya agar kita dapat bermain tok kadal lobang. Alatnya seperti yang tertera pada pojok kanan atas ini. Adapun materinya kita bahas berikut ini. Permainan tok kadal lobang disebut juga dengan galawadi atau kalawadi. Jadi permainan ini selain namanya tok kadal lobang, namanya juga bisa galawadi atau kalawadi. Di daerah lain dikenal dengan nama bentik, gatrik, atau pati lele. Nah, itu kalau di daerah lain. Nah, sedangkan di Betawi, dikisahkan permainan ini tercipta karena anak-anak yang kaget melihat kadal hingga kadal melompat sangat jauh. Kemudian dibuatlah permainan yang menyerupai. Jadi awal mulanya, kalau menurut dari materinya, dikisahkan berdasarkan anak-anak kaget melihat kadal yang melompat sangat jauh. Alat permainan berupa kayu bulat dengan panjang 40 cm sebagai penggetok dan kayu lain sepanjang 10 cm sebagai anak. Makanya di sini di pojok kanan atas itu ada 2 ukuran kayu dan dua-duanya kayunya bulat. Yang satu lebih panjang, yang satu pendek. Yang pendek ini berarti sebagai anak dan ukurannya 10 cm dan yang panjang 40 cm. Untuk titik awal pukulan, dibuat sebuah lubang di tanah dengan ukuran tertentu atau susunan batu bata yang diletakkan berjajar dengan jarak kurang lebih 5 cm. Kayu yang digunakan kayu nangka atau kayu lain yang cukup kuat.
Nah, jadi permainan ini adalah permainan yang membutuhkan alat sebagai alat pengetoknya, dan biasanya dibuat dari kayu nangka atau kayu lain yang cukup kuat. Permainan dilakukan secara berkelompok dengan tiap kelompoknya terdiri dari 2 sampai 4 orang. Setelah ketua kelompok yang disebut komandan melakukan suten itu nama lain dari suit, maka kelompok yang menang suten boleh melakukan terlebih dahulu dan yang kalah suten harus menjaga. Jadi sebelum kita main, kita tentukan dulu ketua kelompoknya ya, namanya komandan, kemudian melakukan suten, dan jika menang, maka yang menang sutenlah yang berhak melakukan terlebih dahulu. Nah, di sini ada gambarnya cukup jelas ya, di pojok kanan atas ini. Nah, cara melakukan pukulan adalah dengan mencongkel tongkat anak dari lubang setinggi dan sejauh-jauhnya. Kalau tertangkap bal namanya, kalau tertangkap bal oleh kelompok yang jaga, maka pemain dianggap mati dan dilanjutkan pemain kedua. Jika tidak tertangkap, tongkat anak dilempar ke pemukul atau nyambit. Kalau kena, maka pemain tersebut akan mati dan giliran jaga berganti. Jika tidak kena, maka permainan dapat dilanjutkan. Nah, di sini jadi permainannya setelah suten, komandannya suten menang. Setiap anggota kelompoknya, kelompok komandan tersebut melempar ya, mencongkel tongkat anak sejauh-jauhnya, setinggi-tingginya, dan mudah-mudahan mengusahakan tidak tertangkap oleh pemain yang jaga, pemain lawannya. Kenapa? Karena ketika tertangkap, maka yang si tongkat yang melempar tadi, yang mencongkel tadi, akan istilahnya tuh pemainnya mati dan harus berganti ke anggota yang lain. Dan jika tidak tertangkap, maka dia boleh melempar nih. Nah, yang jaga melempar dan mudah-mudahan tidak. Nah, maka pemain mudah-mudahan ketika dilemparkan dapat dipukul ya, disambit namanya. Permainan tokada lobang pada dasarnya melatih keterampilan menangkap tongkat anak dan ketepatan melempar tongkat anak ke arah lubang untuk menjatuhkan tongkat penggentok. Jadi permainan tokada lobang itu adalah untuk melatih keterampilan menangkap tongkat anak. Menangkap tongkat anak itu berarti tongkat yang dilemparkan atau dicongkel, yang ketika mencongkel itu berharap anak tongkatnya itu dapat terbang setinggi-tingginya dan sejauh-jauhnya agar tidak tertangkap. Dan setelah itu juga, selain itu, ketepatan melempar tongkat anak ke arah lubang. Nah, ini juga membutuhkan keterampilan yang baik untuk si pemainnya. Yang kedua atau bagian B dalam permainan tokada lobang. Nah, di sini selain tadi kita mengenal ya bagian yang pertama A, mengenal permainan tokada lobang. Nah, dalam permainan tokada lobang pun ada beberapa peraturan yang harus dipahami terlebih dahulu sebelum si pemain melakukan permainan ini. Kenapa? Agar tidak salah atau memahaminya, agar tidak salah atau simpang siur dalam permainan ini. Makanya sebelum kita bermain, kita harus tahu dulu peraturannya permainan tokada lobang. Yang pertama adalah pemain dibagi dalam 2 kelompok. Nah, ini sama nih sebenarnya, 2 kelompok ini sama kayak permainan bentengan. Kemudian pada poin kedua, pimpinan kelompok disebut dengan komandan. Dalam setiap kelompok, kalau ada 2 kelompok, dari masing-masing kelompok harus memilih ketua, namanya adalah komandan. Yang ketiga, siapkan alat untuk bermain, yaitu berupa kayu bulat sepanjang 40 cm sebagai penggentok atau pemukul dan 10 cm sebagai anaknya, anak dari pemukulnya. Kemudian yang keempat, siapkan juga lubang di tanah berukuran panjangnya 15 cm, lebarnya 3 cm,
dan kedalaman sekitar 2 cm atau 2 buah batu bata yang diletakkan berjajar dengan jarak kurang lebih 5 cm. Untuk apa? Untuk mencongkel agar kita dapat melemparkan sejauh-jauh dari anak kayu yang kita mainkan. Pada poin 5, sebelum permainan dimulai, komandan dari tiap kelompok melakukan suten. Jadi sebelum kita main, si komandan melakukan suten terlebih dahulu. Gunanya untuk apa? Untuk menentukan yang menjadi pemukul dan yang jaga. Kalau kita menang sutennya, kalau komandannya menang, maka dia berhak melakukan permainan terlebih dahulu. Kemudian poin ke-6, kelompok yang menentukan suten boleh menjadi pemukul dan yang kalah harus menjadi yang jaga. Jadi yang menang suten harus boleh memilih mau jadi pemukul atau mau yang jaga. Ini pilihan aja, karena yang menang suten itu berhak menentukan. Kemudian poin yang ke-7, kelompok yang menang suten memulai permainan sebagai pemukul. Ia meletakkan anak ke dalam lubang dengan posisi agak menonjol keluar. Kemudian si pemukul harus memukul anak dengan penggetok sekeras mungkin. Jadi diketok kayunya sekeras mungkin. Sehingga anak terlontar ke atas. Jadi ketika kita getok, sehingga anak kayu tersebut terlontar ke atas secara tepat, anak dipukul sejauh-jauhnya. Jadi diketok, kan dia lompat, kemudian dipukul sejauh-jauhnya. Setelah anak jatuh ke tanah, maka dihitunglah jumlah langkah jarak jatuhnya sampai ke lubang tadi dengan memakai penggetok. Jadi diukur jaraknya jauhnya semana dengan lubang tadi sesuai dengan alat penggetoknya. Ini poin yang ke-7. Sedangkan poin yang ke-8 dalam peraturan permainan tok kadal lobang adalah pemain yang memukul berusaha jangan sampai anak tertangkap oleh pemain lain yang jaga di lapangan di seberang lubang. Bila tertangkap, ia dinyatakan mati dan harus digantikan oleh pemain berikutnya. Pemain yang berhasil menangkap anak mendapat nilai sesuai perjanjian awal, misal 25 langkah. Jadi semakin kita dapat menangkap anak dalam permainan yang kita lakukan, maka kita semakin mendekati kemenangan ya. Mendekati atau mendapatkan poin ya, dapatkan nilai sesuai dengan perjanjian awalnya itu berapa nilainya. Kemudian permainan berakhir dengan kemenangan kelompok yang berhasil mendapatkan nilai terbanyak. Jadi nilai yang terbanyak, siapa yang paling banyak mendapatkan nilainya, maka dia yang mendapatkan menjadi pemenangnya. Itulah permainan dari permainan tok kadal lobang. Jadi dalam permainan tok kadal lobang ini ada 9 peraturan, ada 9 aturan yang harus dipahami terlebih dahulu nih untuk kita semua ketika kita mau bermain dalam permainan tok kadal lobang. Jadi mudah-mudahan kita dapat memahami dari peraturan-peraturan yang ada. Karena dengan memahaminya kita dapat bermain tok kadal lobangnya dengan baik dan benar. Kita lanjut ke slide berikutnya. Pada slide ini adalah nilai luhur dalam permainan tok kadal lobang. Nah, akan hal dalam permainan-permainan adat Betawi yang lain, maka dalam permainan tok kadal lobang pun memiliki nilai luhur dalam bermainnya. Yang pertama adalah cinta budaya lokal. Pasti dalam poin ini yang pertama adalah cinta budaya lokal, karena ini adalah budaya yang hanya dimiliki beberapa wilayah saja, dan bisa jadi wilayah yang masih bermain adalah wilayah Betawi saja atau Jakarta saja, karena di beberapa wilayah belum tentu ada nih dalam permainan tok kadal lobang. Karena dalam awal aja tadi ketika kita membahas mengenal tok kadal lobang, nggak semua wilayah memiliki permainan ini. Jadi permainan ini harus kita jaga dan kita pelihara agar budaya lokal ini masih tetap lestari sampai anak cucu kita. Yang kedua adalah mendekatkan anak-anak pada alam. Kenapa mendekatkan
anak pada alam. Karena dalam permainan yang kita lakukan ini berasal dari alam. Kenapa berasal dari alam? Kayunya aja sebagai penggentok, ya penggentok, dan anaknya aja terbuat dari alam, yaitu dari pohon atau kayu nangka atau kayu yang terbuat dari kayu lainnya yang cukup kuat. Nah, karena kita bermainnya dengan anak-anak dan membutuhkan alam, maka mendekatkan anak-anak pada alam dalam poin kedua ini. Yang ketiga adalah sportivitas. Nah, dalam permainan tokadalabang, pada poin sportivitas adalah ketika kita memainkan permainan ini dapat menumbuhkan sikap sportif. Nah, sportifnya apa? Menumbuhkan sikap bisa menerima setiap kekalahan maupun kemenangan dengan berbesar hati. Jadi ketika kita kalah, ketika kita menang, yang kalah dia berbesar hati menerima kekalahan tersebut. Nah, akhirnya menumbuhkanlah timbul rasa sportivitasnya. Yang keempat, melatih kemampuan fisik ya. Ini kemampuan fisik, bukannya vis saja ya, kurang i-nya. Melatih kemampuan fisik. Kenapa melatih kemampuan fisik? Karena dengan kita bermain, maka kemampuan fisik kita dalam hal memukul, kemudian koordinasi otot-otot yang ada pada tangan kita itu menjadi tinggi ya. Kinerjanya menjadi tinggi dari otot-otot yang ada di tubuh kita. Karena ketika kita mukul, kita menangkap membutuhkan gerakan dari tubuh kita yang tenaganya lumayan digunakan, sehingga tubuh kita menjadi sehat dari permainan ini. Itulah kenapa dalam poin keempat itu berbunyi melatih kemampuan fisik. Demikianlah nilai luhur dalam permainan tokadalobang. Hanya 4 ya, hanya 4 dari permainan ini yang ada. Mudah-mudahan dari 4 ini kita dapat bermain tokadalobang ini menimbulkan nilai luhur yang ada dalam permainannya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, di sini ada latihan soal. Nah, saya berharap mudah-mudahan kamu dapat menyelesaikan latihan soal berikut ini dengan kemampuan kamu sendiri tanpa bantuan orang lain. Karena semua soal yang ada dalam slide ini, dalam layar monitor yang sedang kamu saksikan ini, semuanya sudah ada ya. Sudah ada dalam pembahasan yang tadi saya sudah utarakan. Jadi usahakan sekali lagi jangan meminta bantuan dari orang lain, karena ini soalnya sudah ada dalam materi yang ada. Kamu ulang saja videonya dari yang awal hingga sampai ketemu latihan ini. Insya Allah semuanya sudah ada. Demikianlah materi pembelajaran kita pada kali ini, yaitu pada bab ke-8 muatan pelajaran PLPJ dengan pelajaran permainan tokadalobang yang dapat saya berikan. Mudah-mudahan dari materi yang kita bahas saat ini dapat menumbuhkan dan dapat menambahkan ilmu pengetahuan kamu dan berguna untuk kamu melakukan permainan tokadalobang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.